Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ialah supaya kita tetap setia dan percaya kepadanya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tanggal 20 Februari 2023. Sebelum kita belajar, kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, di sore ini kami akan mendengarkan akan firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini yaitu berkat pekerjaan. Kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, dan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita baca Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan memberikan akan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan, memelihara, mengusahakan akan taman Eden. Setiap orang harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Meskipun seseorang itu adalah orang kaya atau orang mewarisi kekayaan, namun tanpa bekerja kekayaan itu cepat atau lambat akan habis. Seseorang harus menemukan pekerjaan yang disukai, yang memberikan penghasilan yang baik, mendapatkan pelatihan di dalamnya, mencari pekerjaan untuk melakukannya, dan mengerjakannya selama bertahun-tahun lamanya. Nah, saudara-saudaraku, itu juga yang dilakukan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan, memelihara, dan menjaga akan Taman Eden. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, manusia harus bekerja. Ini sudah dimulai bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Pekerjaan bukanlah hukuman atau kutukan. Pekerjaan didesain oleh Tuhan untuk kebahagiaan dan kebaikan daripada manusia itu sendiri. Adam tidak dapat kebahagiaan tanpa bekerja. Adam harus bekerja agar dapat menggerakkan akan organ-organ tubuhnya. Jadi supaya otot-otot tubuhnya tetap berfungsi dengan baik, maka dia harus bekerja. Dia harus mengusahakan, berusaha untuk menjaga atau mengelola akan Taman Eden bersama dengan Hawa istrinya. Nah, janji untuk memuliakan masa depan dan perintah bahwa manusia harus bekerja keras untuk makanan sehari-harinya datang
dari takhta Tuhan. Namun setelah jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengutuk akan tanah sehingga manusia bersusah payah untuk mencari rezekinya. Tuhan mengutuk tanah karena Adam telah jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu, di mana kita harus apa? Harus melakukan itu dengan sekuat tenaga. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita diajarkan untuk melakukan akan pekerjaan. Nah, saudara-saudaraku, begitu juga di dalam ayat hari ini yang terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 9, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kita sebagai manusia harus bekerja. Ini sudah dimulai bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Pekerjaan bukanlah hukuman atau kutukan. Pekerjaan didesain oleh Tuhan, yaitu agar manusia dapat melatih akan tubuhnya dan mengembangkan otot-ototnya. Bekerja bukanlah suatu kutukan, namun berkat yang membawa kebahagiaan dan terpenuhinya akan kebutuhan daripada manusia. Biarlah kita sebagai umat Tuhan dapat mengusahakan, dapat melakukan pekerjaan kita setiap saat, setiap hari. Dengan demikian kita dapat memenuhi akan semua kebutuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak bekerja tentunya jangan dia diberi makanan. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita, khususnya melalui pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.